Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini di review Kere Hore. Kali ini yang ada di hadapan teman-teman adalah sebuah mouse gaming dari JT. Tipenya adalah MSX One Series Gaming Series. Seperti apa kondisinya dan performanya secara umum? Kita unboxing kali ini. Oke, ini dia adalah JT. JT ini sebuah perusahaan importir ya. Importir yang mengimpor barang-barang dari luar untuk dipasarkan menggunakan brandnya sendiri. Dan kali ini yang kita coba adalah JT MSX 1 series ya. Ini merupakan lini gaming mouse yang cukup terjangkau harganya. Ini harganya sekitar 60 sampai 80 ribuan. Ini harganya bervariatif. Kebetulan Mimin dapatnya di harga 65.000 ya kalau nggak salah ya. Dan baru sampai beberapa hari lalu. Dari online kita beli langsung di kota Surabaya karena pusat JT ini ada di kota Surabaya. Seperti apa performanya, yuk kita lihat dulu dusnya yuk. Oke, di bagian depan ini ada tulisan JT di bagian atas. Di bagian bawahnya ada tulisan Pro Game Choice katanya. Kemudian ada tulisan apa lagi nih? Ada waranti 2 tahun. Cukup oke ya. Kemudian ada switching function DPI. Jadi DPI-nya bisa diatur nih, mau berapa DPI, seberapa sensitif dari mouse ini. Kemudian ada cool breathing light design. Jadi ini ada kelap-kelipnya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang suka RGB-an cocok sekali jika pakai mouse ini. Sebelah kanan ada tulisan apa nih? Play like champion. Ada barcode. Bagian kirinya ada JTX Gaming Series. Atas bawah tidak ada apa-apa. Kemudian di bagian belakangnya ini ada keterangannya nih teman-teman nih. Apa aja sih keterangannya? Nah, ini dia. Ada DPI switch function. Jadi ada di tengah-tengah. Ini ada DPI switch function. Kemudian ada mid button. Ini ya yang scroll ini ya, scroll plus mid button biasanya. Ini klik kanannya, kemudian ini left button atau klik kirinya. Kemudian di sampingnya nih, ini yang menandakan bahwa ini adalah mouse gaming atau bukan. Karena biasanya mouse gaming di sebelah kirinya ada button tambahan, ada forward button dan backward button. Ini bisa setting bergantung pada aplikasi yang teman-teman sedang gunakan. Kemudian interface ke PC atau ke laptopnya menggunakan USB-A ya, standar lah ya. Ini dia spesifikasinya, dia interface USB, key numbernya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian apalagi nih, operating voltage 5 volt, kemudian resolusinya, nah ini ya. DPI nya bisa diatur dari 1200, 1800, 2400 sampai 3600 DPI teman-teman ya. Untuk KLF nya 3 juta kali. Panjang kabelnya standar ya, 1,6 mm. Size-nya 26,2 kali 72,5 kali 41 meter. Nanti kita buktikan ya, ini modelnya ya. Wired optical gaming mouse with full key of speed. Cukup oke. Ini kemudian JT Indonesia OLED Reserve katanya. Produksinya produksi mana ya? Ini nggak ada keterangannya sih teman-teman. Nggak ada keterangannya ya, dia diproduksi di mana. Cuman sih biasanya sih ini dari JT nya biasanya ya impornya dari China. Oke, kita langsung lihat isinya yuk. Ini dia. Segelnya seperti ini, tidak ada tulisan apa-apa teman-teman ya, tidak ada tulisan apa-apa. Kita kopek saja yuk. Seperti ini ya. Gak susah. Oke, ini kemudian kita cabut ininya. Oke, kemudian kita buka unitnya. Oke, ini dia unitnya. Oh, ini bagian belakang ternyata. Oke, jadi ini bagian depannya sebelah sini nih. Ini dia unit yang kita beli kali ini. Wow, warnanya hitam teman-teman ya. Ada garis-garisnya nih. Kemudian ada kabelnya. Di bagian belakang tadi ada bukunya kayaknya ya. Oh ya, ini ada bukunya. Di bagian belakang ada buku kartu garansi JT ya.
ini sih panjang sekali, tidak ada informasi yang aneh-aneh sih. Cuman informasinya mengenai tombol DPI nya saja nih teman-teman. Nah ini dia, klik tombol DPI untuk mengatur. Nah, klik tombol DPI untuk mengatur kecepatan sensitivitas mouse. Itu aja, tidak ada panduan untuk tombol sampingnya ya. Kemudian ini tulisannya garansi 2 tahun. Lumayan oke ya untuk ukuran mouse ya. Kemudian ada 75 titik penukaran garansi. Ini cukup menarik karena tentunya buat kita nih ketika membeli barang, garansi itu menjadi sesuatu yang cukup penting ya untuk diperhatikan. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan misalkan beli JT kemudian rusak. Nah, untuk ketentuan garansinya ada di sini teman-teman. Ada beberapa keterangan, silakan teman-teman baca sendiri ya. Oke, sekarang kita lihat unitnya yuk, apakah cukup oke atau tidak ya teman-teman ya. Oke, ini dia unitnya. Oke, ini cukup besar teman-teman. Ini bobotnya tergolong ringan teman-teman ya. Posisi lekukannya cukup nyaman di tangan, sehingga ini mudah untuk digunakan. Kemudian kabelnya untuk secara build quality ya, menurut kami sih ini termasuk kabel yang biasa saja teman-teman. Nah, ini termasuk kabel yang biasa aja nih, tidak termasuk yang wah sekali. Jadi teman-teman harus tetap perhatikan dan berhati-hati, jangan sampai menggunakan kabel ini ketarik-tarik nih. Ini agak tipis juga ya. Jadi kalau teman-teman bandingkan sama brand seperti apa ya, Logitech mungkin ya, ini masih di bawahnya lah ya. Kalau menurut kami ini masih di bawahnya, walaupun sih harusnya oke. Kemudian lihat kualitas di ujungnya nih. Secara USB nya pun lihat ya, ini termasuk yang biasa saja ya, tidak terlihat kokoh dan tidak terlihat meyakinkan. Sedangkan untuk performa klikinya yuk, teman-teman bisa dengarkan sendiri ya. Itu sebelah kiri, sebelah kanannya cukup empuk ya dan nyaman scrollnya. Scrollnya juga mantap, dan ini tombol DPI nya tadi ya, suaranya beda. Dan yang samping ini tombol forward dan forward backward. Nih, yang forwardnya ini lumayan mantep, sedangkan backwardnya ini agak lemah ya, agak ragu juga nih. Ini semoga nggak cepet jebol teman-teman ya. Itu dia. Sekarang kita coba konfirmasi ininya yuk, kita konfirmasikan ukurannya. Jadi tadi disebutkan bahwa ukurannya adalah 126,2 kali 72 kali 41. 12672 kali 41. Jadi bayangan kita sih 126 itu adalah panjangnya ya, si terpanjangnya itu 126. Kita ukur ujung sini ke ini, apakah 126 atau 12 cm ya. Ini teman-teman, sepertinya dari sini nih sirip terpanjangnya ini ya, sampai terjauhnya kira-kira memang betul ya 126 teman-teman. Ini titik terjauh ini ke sini nih jatuhnya. Kemudian ini sudah di titik 0 nih. Kita setting di titik 0. 126 kemudian kali berapa tadi? Kali 72. 72 itu harusnya lebarnya teman-teman. Kita ambil sisi yang terlebarnya nih. Kalau dari siluet ini yang terlebar adalah ini nih. Ini ke sini. Kita ukur yuk. Nah, ini 76. Kurang lebih pas ya, ini 76 teman-teman ya. Ini ya, lihatnya yang paling bawah teman-teman, di sini nih, ini urusan ini cuma nggak kelihatan kalau di kamera ya. 76 kemudian tingginya 41. Ini harusnya tinggi dari dasar ini ke atas. Yang paling tinggi adalah ini nih, 41. Ini kurang lebih betul 41. Jadi ukurannya cukup besar ya mungkin ya. Untuk membanding teman-teman, saya akan bawa contoh untuk Lenovo nih, Lenovo yang wireless ini nih, kita punya Lenovo wireless. Kita bandingkan ukurannya. Nah, ini jauh sekali ya. Memang
mouse gaming ini nampak besar dan memang fungsinya itu lebih nyaman digunakan untuk berlama-lama. Seperti ini ya. Kalau mouse yang ini memang fungsinya dia lebih kecil biasanya karena memang fungsinya untuk dibawa-bawa di perjalanan. Seperti itu performa fisik dan penampakan dari mouse gaming MSX1 series dari JT. Kita lihat ketika digunakan di PC atau di laptop seperti apa sih warnanya. Kita ganti setup. Oke, ini kelihatan nggak ya? Ini sengaja kita pakai Linux teman-teman. Kita pakai Linux Mint. Ini ya. Beda ya tampilannya. Ini kita pakai Linux Mint sengaja untuk sekalian ngetes mouse gaming yang kita beli kali ini apakah support atau enggak sih dengan Linux. Jangan-jangan pas kita pakai Linux dia malah nggak kedetect. Jadi teman-teman, bagi yang teman-teman yang pakai Linux, ini menjadi salah satu tambahan referensi juga. Apakah JT MSX1 series ini bisa kita pasangkan dengan Linux? Oke, ini kita geser sedikit. Oke, sekarang kita pasang yuk. Ini posisi tadi ya, masih disegel, bukan disegel ya, masih terikat si talinya. Nanti kita kulik lebih dalam di video lebih lanjut lah kalau diperlukan ya. Sekarang kita cuman coba fungsinya aja, terutama fungsi DPI nya ya. Dan kita coba nanti tombol tambahan ini yang forward dan backward ini ketika kita baru pasangkan secara default apa sih fungsinya. Nah, kita coba lihat yuk. Oke. Ini kita pasangkan di sini ya, di ujung. Biar kelihatan mana nih. Nah, ini nih. Kita pasangkan di sini. Oke, sudah. Kita dekatkan lagi. Kita tunjukkan dulu nih RGB nya seperti apa. Nah, ini dia tampilan dari RGB dari JT MSX1 series ya, gaming mouse. Dia warnanya kelap-kelip teman-teman. Nah, untuk settingan lebih lanjut untuk merubah warna seperti ini kita belum kulik teman-teman ya. Nah, kita baru bongkar, begitu saja bongkar. Kita lihat dulu nih apakah dia respon atau tidak ketika dicolok. Oke, ini ya, kelihatan nggak kursornya ya? Semua kelihatan ya teman-teman. Kursornya kelihatan nggak itu di ujung ya? Oke. Kita harus gimana ya? Kita zoom yuk sedikit. Nah, ini kelihatan nih. Oke, ini kita masih pegang ya unitnya ya. Ini mouse-nya. Jadi kita belum pencet apa-apa nih. Kita baru colok, belum tekan DPI atau apa-apa. Kita coba klik kanan. Nah, ini muncul seperti ini ya kalau di Linux ya. Change to background, kita klik kiri. Oke, normal ya. Ini scroll-scrollnya kita pakai ini aja nih, scroll. Nah, scroll mana yang paling banyak? Ini nih preference. Nah, ini kita scroll-scrollnya. Ini normal teman-teman dan kecepatannya ya sesuai dengan yang kita setting. Kemudian kita coba klik DPI nya teman-teman. Mungkin terdengar atau tidak nggak tahu ya teman-teman di kamera nih. Nah, saya tekan sekali nih. Ini kan sekarang kecepatannya segini. Seret. Ini saya kecepatan normal kalau kita pakai mouse. Kita klik DPI nya sekali. Sudah. Oke, ini saya gerakan seperti tadi. Jaraknya jadi lebih jauh teman-teman. Dengan jumlah gerakan atau distance gerakan yang sama. Kita klik sekali lagi ya. Nah, ini dengan ini yang sama dia akan lebih jauh. Padahal kita gerakannya dengan distance yang sama. Klik sekali lagi. Nah, ini jadi lebih jauh lagi teman-teman. Ini oke, mungkin teman-teman kira wah itu sengaja. Tapi nanti teman-teman bisa rasakan sendiri lah kalau beli ya. Rasa sendiri. Ini jadi lari-larian teman-teman. Jadi kalau kita mau pilih menu tuh jadi lebih susah karena DP-nya terlalu cepat. Nah, DP yang tinggi ini biasanya akan bermanfaat kalau teman-teman suka main ini ya, perang-perangan FPS ya, first person shooter ya. Jadi kadang kan kalau kita pakai yang DP-nya rendah tuh, geser dikitnya ini ya, apa namanya, suka kalah cepet sama teman-teman, sama lawannya. Nah, kalau ini kan kita jadi lebih cepet. Sehingga kita semoga sih bisa memperbesar potensi kemenangan. Seperti itu. Ada lagi? Jika tidak ada, mungkin saat ini itu dulu review dari kami untuk JT MSX1 series.
Semoga menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang mau coba. Ahmad dari Review. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.